Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Aula Dialog dan masih bersama dengan Mas Roni, Presiden XM Better Land. Baik, Mas Roni, ini mungkin kalau saya bertanya nih, sebenarnya apakah ada perbedaan penjualan rumah bekas dibandingkan dengan rumah yang baru di masa pandemi ini? Bagaimana, Mas? So far kalau kita menilik di internal kita di Safir Better Land sendiri, Mas, cukup berimbang, Mas. Jadi kita masih bisa membuat sangat berimbang untuk penjualan rumah bekas dan rumah baru. Karena kalau kita biasanya main di rumah baru, yang saya bilang tadi primary market, itu kita biasanya memanfaatkan yang namanya momentum. Momentum di mana biasanya developer itu launching, dia akan mengeluarkan satu produk baru. Biasanya di situ cukup disupport sama developer dengan ngadain promo-promo di koran, di media sosial, atau bahkan di billboard-billboard di jalan seperti itu. Jadi itu kita juga manfaatkan sebagai kita untuk fokus sejenak gitu ya di primary market. Tetapi kalau yang secondary, yang kita bilang rumah second ini, yang rumah-rumah bekas ini, itu nggak bisa kita tinggalkan, Mas. Kita terus mengerjakan itu ibaratnya seperti mesin kita ya. Kita terus mengerjakan secondary market ini, sehingga kalau yang primary kita bisa menoleh sejenak seperti itu ya, tapi kalau yang secondary ini terus kita gencarkan, sehingga penjualan kita untuk dua segmen properti ini masih cukup berimbang, Mas. Jadi teman-teman juga masih banyak jualan di rumah-rumah bekas seperti itu. Baik, Mas Roni, ini selama pandemi ini mungkin kalau saya bisa bertanya nih, sebenarnya grafik penjualannya ini selama pandemi ini gimana, Mas? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya ada teman-teman yang cukup bisa beradaptasi dengan baik. Justru penjualannya sangat meningkat di saat pandemi seperti ini, Mas. Kita juga banyak belajar dari mereka-mereka, cara-cara mereka, strategi yang mereka lakukan. Ujung-ujungnya nggak jauh dari pemasaran digital marketing, Mas. Jadi kalau teman-teman yang masih belum beradaptasi, belum mau menerima keadaan, cenderung menyalahkan, biasanya akan cenderung juga tenggelam seperti itu. Prestasinya juga sendiri cenderung tenggelam, Mas. Jadi sudah susah, dia juga mungkin makin susah karena tidak mau beradaptasi. Jadi secara grafik sih ada teman-teman yang benar-benar bisa beradaptasi tadi, penjualannya cukup bagus dan cukup berprestasi di dalam kantor kita, Mas. Seperti itu. Baik, intinya harus beradaptasi dan upgrade skill-nya ya, Mas. Betul. Baik, ini terkait tentang tren dengan permintaan konsumen terkait harga dan desain. Ini sejauh ini bagaimana selama pandemi khususnya? Ya, kalau harga tadi seperti saya sebutkan, cukup banyak yang diminati saat ini di segmen 1M ke bawah. Jadi developer berlomba-lomba, Mas. Jadi kalau sebelum pandemi lalu, developer tuh banyak ngeluarin rumah yang 2M-an, 2,5M, di bawah 3M, seperti itu. Kalau saat ini sedikit kurang bisa diserap pasar, Mas. Jadi kalau mereka launching masih nekat di harga-harga segitu, biasanya cenderung pasar sepi seperti. Tapi kalau yang masih 400 jutaan, 500 jutaan, bahkan ya sekarang ini kita lagi memasarkan rumah 300 jutaan, seperti itu cukup diminati dengan konsep minimalis, Mas. Jadi rumah minimalis, mungkin lebar 6, lebar 5 seperti itu, tapi cukup nyaman ditinggali untuk keluarga baru. Itu yang sekarang ini lagi banyak diminati, Mas Kolik. Baik, apakah nanti ke depannya ini akan terjadi suatu pergeseran baik dari segi harga ataupun desain yang disukai? Nanti kalau misalkan pandemi ini segera berakhir, kita berdoa semuanya, kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berakhir. Bagaimana, Mas? Ya, kelihatannya akan terjadi seperti itu, Mas. Jadi akan ada pergeseran tentunya seperti Mas Kolik bilang tadi, harga ini cenderung akan sepertinya saat-saat masih setahun 2 tahun ke depan setelah nanti pandemi berakhir, orang-orang pasti akan masih dalam tahap pemulihan ya, Mas Kolik ya. Jadi di tahap pemulihan seperti itu, sepertinya harga-harga yang saya sebutkan tadi di bawah 1 miliar tadi masih akan cukup diminati, Mas. Sampai ke berapa tahun ke depan saya masih belum bisa tahu, tapi yang jelas dengan desain-desain yang saat ini sudah
dilakukan, sudah dikeluarkan oleh developer, itu cukup bisa menjangkau banyak para milenial ini untuk apa ya, untuk ingin memiliki rumah Mas, seperti itu Mas. Tapi kalau untuk properti yang puluhan M itu saat ini memang sedang banyak sekali peminatnya. Saya juga terkejut ya. Jadi bahkan koreksi harga yang terjadi saat ini saat pandemi itu gila-gilaan Mas. Bisa saya bilang 20 bahkan sampai 25% koreksinya. Karena Baik. kalau kita ngelihat kemarin itu ada rumah yang tadinya dipasarkan 48 miliar, bahkan terjualnya hanya 38 miliar, seperti itu Mas. Jadi koreksinya luar biasa. Seperti itu Mas Koli. Dan ini sebenarnya kalau kita bandingin sebelum terjadi pandemi ya Mas, ini mungkin bagaimana Mas? Justru kalau sebelum pandemi kemarin itu sebenarnya properti-properti yang high yang saya sebut tadi itu kita juga cenderung susah ya memasarkannya ya. Tapi karena ya memang kalau dia dulu harganya 58 M gitu ya, mungkin dia jual di pasarannya nego yang 58 nego jadi 55, 50 M gitu sudah bagus ya Mas ya. Tapi kalau saat ini kan dengan koreksi harga yang luar biasa itu justru jadi lebih menarik gitu. Jadi banyak sekarang ini kalau saya sebutnya gini Mas, istilahnya cash is the king. Jadi pemilik uang cash adalah raja saat ini. Jadi ada hal yang unik kemarin waktu ada nego di satu properti ya, saya sebut seperti itu ya. Jadi pemilik uang cash ini hanya menyodorkan satu cek kosong seperti itu. Silakan, saya nawarnya sekian, saya bayar cash. Kalau memang kamu setuju, silakan isi cek ini untuk tanda jadinya berapa. Seperti itu, Mas. Jadi Baik, cara jualnya luar seperti biasa. itu. Jadi cash is the king, Mas. Luar Seperti biasa itu. sekali ya. Cash is the king. Oke. Ya. Berikutnya nih harapan Anda nih agar situasi makin pulih. Ke depannya nih bagaimana? Ya, sama-sama kita berdoa ya, Mas. Setelah semua terdampak seperti ini, semua sektor juga terdampak, properti juga banyak teman-teman kita yang sudah terdampak sangat luar biasa, kantornya bahkan ada yang sampai ditutup, seperti itu. Harapan kita tentunya segera kondisi ini berlalu, Mas. Kita akan menghadapi new normal gitu ya, dan kehidupan ini ya udahlah. Pandemi ini saya rasa virus ini juga nggak akan bisa pergi di muka bumi ini. Tentunya nanti akan seperti virus-virus yang lain, seperti virus cacar, influenza, mungkin akan seperti itu ya Mas, karena kita tahu tetangga kita Singapura sudah menerapkan bahwa ya udah penyakit ini seperti flu biasa seperti itu. Tapi karena kita sekarang ini di Jawa Timur dan Bali sedang parah-parahnya gitu ya, jadi tentunya kita nggak bisa menganggap hal ini sekarang ini jadi hal yang biasa. Ya berharap Mas Baik. vaksinasi bisa berjalan dengan baik dan semua kita bisa kebal ya terhadap virus ini. Seperti Baik. itu Mas. Baik, Mas Rohani, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan Siap. kemana-mana. Aula Dialog akan segera kembali.